Judulnya keren ya. Dapat dari mana nih? Ya mikirnya agak panjang ini. Jadi kalau misalkan kita itu dalam prosesnya malas, lu nggak bakal nyampe-nyampe. Betul. Oh, kamu sudah mikirin itu, tak kasih ilmu yang lain. Ya benar. Orang yang kamu omong-omongin itu berarti kan podo pengen itu. Wong gendeng nggak ngerti gendengnya. Iya benar. Kalau menurut saya kalau kayak gitu ya sudah, dia akan membunuh karirnya sendiri. Iya benar. Nggak salah juga orang ngomong buruk ya soal seniman ya. Seniman. Kita jam 9 ya kan. Ya, padahal punya kita sendiri kan gitu loh. Nggak yang seenak-enaknya kan, karena kita punya pekerjaan yang lain kan gitu ya. Maaf ya ngomong pejabat lagi, mereka tidak mempunyai kompetitor bisnis. Kalau kita ini kan punya kompetitor bisnis. Jadi kalau kita jelek, udah kacau kita, hancur. Spending time-nya untuk ini sama gibah atau ini ya. Begitu dikasih kerjaan bener-bener sosmed, ya nggak bisa. Hai guys, seiring perkembangannya, semenjak Mei 2022, Hype Techno berkembang menjadi sebuah label rekaman. Kita ucapkan terima kasih untuk Aldina, Yucha, Dipa, Legal, Pandu, Nayaga, dan Wahyu yang mempercayakan Hype Techno dalam mempublish karya-karyanya. Karya-karya mereka bisa kalian nikmatin di semua digital platforms di seluruh dunia seperti TikTok, YouTube Music, Rezo, Apple Music, Spotify, Amazon, Instagram Music, Facebook Music, Seven Digital, dan lain-lain. Hype Techno melibatkan Anthony Skywalker sebagai produser dan Harry Su sebagai eksekutif produser dalam memproduksi karya artis-artisnya. Hingga saat ini sudah ada 35 singles yang berhasil diproduksi oleh Hype Techno. Tentunya semua musik video mereka bisa kalian tonton di Hype Techno YouTube channel. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, komen, dan share video-video mereka ya. Halo guys, ketemu lagi di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini sudah memasuki episode ke-54 guys. Masih bersama saya, Anthony Skywalker. Dan lama kita gak berjumpa guys. Aku ditemani sama Harry Su. Yo, Harry Su. Hi everyone, I'm Aldina. Hi, I'm Pandu Don't forget to watch our music video, Not You. on Hype Techno YouTube channel. Make sure to like, comment, and subscribe. Thanks guys! Lama ya bro, kemana aja kamu bro? Kemana aja? Lama nggak podcast, ha? Ya lagi sibuk beberapa hari. Sekarang dia punya ini guys, punya bisnis baru nanti lagi. lah, nanti kita podcast untuk masalah itu. Ya kan bocorin dikit gak apa-apa. Dia punya sound system sekarang dan rame guys, makanya nggak pernah pulang. Nggak tahu bininya marah-marah nggak dia pulang malam terus. Komplain sih. Komplain ya, pasti aku udah tahu itu. Iki arek iki nek bengi-bengi terus mulai bojoe apa gak ngamuk iki. So bro, gimana kabar bro? Baik. Ya, Lagi lagi ya ini bulan puasa ya ini. bulan puasa ya. Marhaban ya Ramadan. Jadi untuk son-sonan agak turun sedikit. Ya nggak apa-apa, tapi kan masih ada. Ada. Tidak harus kayak bisnis-bisnis yang lain. Betul. Ada yang pada saat puasa nggak berproduksi, ada kan? Iya. Ada kan 1-2. Tapi Iya. ada yang sengaja warungnya ditutup gitu. Iya. Ya. Atau malam baru buka ya? Ya biasanya gitulah. Ya. Biasanya pindah jam lah. Pindah jam. Kalau kamu kan nggak harus begitu kan? Nggak. Paling berkurang dikit. Iya. Ada itu kalau Butipah warung yang aku biasa makan itu 1 bulan bro. Oh iya? Iya Nggak buka. nggak buka. Wah bagus. Luar biasa ya. Tapi kadang-kadang saya heran orang-orang gitu ya masih hidup aja ya. Ya tetap lah. Iya kalau kita kan bayangin ya opo uripe ya 1 bulan kan harus ngasih THR lagi. Iya Ya kan? Betul. Guys, jadi hari ini kita membahas ya sedikit meneruskan dari episode kita yang digital Ya. marketing ya. Ya. Kita mengeksplor lagi ya. Ini kita tentang
ya mengubah mindset, orang. ya. Jadi ini menarik guys. Jadi kita manusia ini selalu punya watak-watak buruk ya. Pasti. Atau Pasti. apa istilahnya, habit Ya, apa kebiasaan. Kebiasaan, habit, terus apa lagi, karakter. Ya. Jadi judulnya adalah Transforming Bad Habit and Character into Deadly Weapon. Wah, keren. Keren ya, Keren. Bahasa. judulnya keren ya. Dapat dari mana nih? Ya mikirnya agak panjang ini. Judulnya tok angel. Jadi guys, sebetulnya semua manusia bad habit itu contohnya apa? Bad habit itu banyak sih sebenarnya. Apa? Misalkan males. Ya, males. Terus habis gitu yang ibu-ibu ngerumpi. Ya. Ya toh. Terus keras keras kepala. kepala. Terus Terus habis gitu Niru-niru banyak apa istilahnya? pingin apa ya gitu itu ya? Flexing. Flexing, Ya, betul. flexing, ya. Kalau sekarang ya. Ya, ini sebenarnya ada tambahan tuh flexing. Tadi ya lupa, nggak apa-apa. Nanti kita ngomong secara ini aja. Slide-nya nggak ada flexing. Ya. Itu bad habit. Ya sebetulnya sifat baik pun bisa jadi buruk ya. Bisa. Kalau kita menempatkan yang jelek, misalkan terlalu baik sama orang. Betul. Ya. Akhirnya kita dimanfaatkan. Kita bersimpati sama orang. Ya, itu, terlalu bersimpati ya. Itu bahaya juga kalau in bad condition. Ya akhirnya kita kayak ya itu tadi, ya dimanfaatin sana, dimanfaatin sini. Terus apa ya, terlalu percaya sama orang. Betul. Misalkan gitu ya. Sama kayak gitu ya. Kita harus percaya sama orang kalau mau maju. Tapi kalau terlalu percaya, salah ya. ya some condition oke. Ya. Tapi kebanyakan hancur ya. Ya. Lah, kita masuk ke ini sebetulnya masih banyak ya catatan. Ini yang kita notice ya. Kita notice ya, kita sehari-hari ya, kita ini kan sebagai manusia kita ini kan orang males ya. Ini laziness. Ya. Nah, ini judulnya laziness motivates you to work hard ya. Jadi kemalasan itu memotivasi kamu untuk bekerja keras. Harusnya begitu ya. Atau kebalikannya ya? Enggak, sekarang gini, siapa sih yang nggak pengen malas-malasan? Kayak kita pas liburan itu ya. Iya. Liburan itu kan setelah kita bekerja, apalagi habis ngaran semen, bro. Ini apa? Istilah orang sekarang healing. Oh, healing ya. Ya bener. Kayak aku habis ngaran semen butuh healing karena otak ini panas. Gitu. Jadi kalau kita jadi orang yang males ya, itu kita harus kerja keras dulu supaya kita mendapatkan goal kebebasan finansial. Mindsetnya harusnya seperti itu, tapi banyak orang kan nggak gitu. Iya. Mendulukan malesnya. Iya, maksudnya akhirnya males untuk mencapai goalnya. Iya. Ya. Jadi guys, kalau misalkan kita itu dalam prosesnya malas, lu nggak bakal nyampe-nyampe. Betul. Ya. Intinya adalah gini, kalau misalnya orang sekarang itu kan banyakan malesnya didulukan. Ya toh. Jadi kerja tengah-tengah healing. Terlalu sering tapi healingnya gitu. Healing terus. Kerjanya berapa, healingnya berapa. Bahkan pada gitu. saat proses kerja healing terus. Nah, itu. Males. Pas kerja ngomel-ngomel iki sebenarnya harus gini sebenarnya. Itu sudah sebenarnya adalah akar kemalasan sih sebenarnya. Ya, dan biasanya orang seperti itu mencari alasan ya. Iya. Ya pasti akhirnya keluarnya pasti itu. Aku sering ketemu ya orang yang misalkan aku mau live gitu. Aku udah di endorse sama ini. Misalkan gitu ya. Sudah di endorse loh. Kalau sudah di endorse yo enak toh. Orang mau di endorse itu kan susah toh. Ya. Bener kan? Sampai posisi di endorse misalkan mau live streaming apa. Ketika bilang ya udah konsisten ke sana. Males aku. Ini. Padahal mungkin kalau udah banyak kontennya udah nggak perlu bikin konten lagi. Betul. Diputer-puter aja kan. Diputer-puter munyer-munyer aja. Ya kan gitu ya. Jadi itu guys. Nah, coba kita lihat orang-orang yang sukses ya. Seperti contohnya siapa? Ya orang-orang yang sekarang Mark Zuckerberg lah gitu ya. Mereka kan santai udah kerjaannya. Paling tiap hari ya nonton TV gitu ya. Itu males. Tapi karena di belakangnya apa?
kerja keras. Betul. Ya. Jadi gini, orang-orang yang jangan kita lihat orang itu ketika suksesnya aja. Dan ketika nongkrong-nongkrongnya. Nah, ketika mereka UNAR orang ini sudah nganggur, guyonan, nongkrong-nongkrong, Ya. dapat duit. Ya, Jangan lihat itunya, bro. betul. Lihat sebelumnya itu. Ya. Semua orang yang bisa, Nongkrong-nongkrong itu. iya, yang bisa passive income, yang bisa uang datang sendiri, ya. itu coba tanyain lah mereka. Ya. Sebelum itu 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu ngapain Ya, gitu loh. ya. Betul. Pasti ini. Ya, pasti. aku ada cerita ini ya. Aku ada cerita. Aku dulu punya temen nongkrong sekitar 9-10 orang ya. Itu usianya antara 48 sampai 50 ke atas. Pokoknya sampai 60. Ini orang tua-tua, yang muda tuh aku. Ya. Kita nongkrongnya itu satu hari dari mall satu ke mall lain. Tapi di situ aku belajar, bro. Belajar apa? Ini orang nyetak duitnya gimana ya? Dari situ kan nongkrong gitu ya. Nah, aku ketemu sama orang, ya taruhlah ya, ini kan lagi nyari jodoh nih ceritanya, sama cewek gitu. Terus ngomong, ya kalau ketemu kan pasti di mana ya kan? Nongkrong di kafe, bener nggak? Ya. Apa? Ketemu mau nonton kan juga nggak bisa. Nonton kan Ya. berarti nggak ngomong. Nonton film. Ya, rugi. Kecuali melakukan hal dan hal yang itu ya. Waduh. Padahal itu ada CCTV-nya. Nggak tahu ya. Ya. Ya itu ya. Terus dia ngomong gini, aku nggak pernah nongkrong. Loh, emang kenapa nongkrong? Karena itu identik sama pengangguran, dah gitu. Ya iyalah, kita kan kerja. Wes, kayaknya gitu. Oh ya, aku denger aja sih. Ya kita kerja, gini. Oh berarti orang nongkrong tuh identik dengan pengangguran ya. Oke. Enggak, kalau aku nongkrong itu, aku bilang gitu. Aku kalau ketemu calon narasumber nongkrong. Aku bahas bisnis nongkrong, rencana kerja, ya itu caraku nongkrong gitu. Emang aku nggak nongkrong buat nganggur juga nggak. Nah itu image orang kadang-kadang kan, ya itu kayak kamu bilang, dilihat luarnya tok. Ya. Enaknya tok yang dilihat gitu loh. Dan aku juga ngalamin dulu. Ini ngomong masa lalu. Kita kalau kerja ya sebagai wirausaha 24/7, benar nggak? Ya. Tapi Kalau ada kadang-kadang 25, Bro. iya. 25 selawe susuk piro. Tapi kadang kita kan lagi males tuh nongkrong. Ya apa di rumah wis apa ya, tinggal di sofa tidur Ya. wis males-malesan. Ya memang kita butuh Ya orang butuh tenaga butuh untuk rest, butuh Ya, istirahat cas. untuk cas. Nah, yang dilihat orang itu pas datang aku ke rumah, Pas nyantainya. Jadi aku dianggap pengangguran. Makanya aku sekarang, Bro, semua proses kerja aku dokumentasikan supaya orang tahu nih kita ini kerja terus gitu. Pada saat mereka tidur kita kerja. Dan pada saat mereka kerja kita kerja. Bener. Ya itulah yang nggak dilihat orang ya. Jadi untuk males kita butuh kerja keras itu ya, Bro. Jadi jangan melihat malesnya tok dan jangan melakukan malesnya tok untuk bekerja ya. Ya, saya juga ada contoh. Gimana? Ini barusan saya lakuin sih. Barusan saya dulu tipikal orang yang ya kalau keluar seperlunya. Ya toh. Banyak orang-orang yang tahu begitu. Jadi kalau enggak ada perlunya saya enggak akan keluar rumah. Lah terakhir waktu saya punya usaha yang baru, sound system, Harus keluar terus. saya keluar tapi nongkrong dari kafe ke kafe, ke teman-teman band. Iya. Ya hai, say hello, terus ngomong-ngomong apa. Orang lihatnya kan itu nongkrong, Bro. Nongkrong santai, Ya. ngopi, Betul. minum teh, makan apa, kok ngomong-ngomong. Tapi sebenarnya di situ kan saya kerja. Betul. Tapi orang nggak tahu itu gitu loh. Ya. Kelihatannya ya seneng-seneng apa semua, Ya. meneng-meneng kok oleh duit gini lah. Jangan bilang begitu, Bro. Saya keluar itu adalah usaha saya. Ya. Kalau saya mau malas-malasan saya di rumah. Ya kalau orang pikiran negatif, ini nongkrong terus tapi duitnya banyak. Ya. Bandar jangan. Bandar. Loh, bandar pun itu ya nongkrong itu kerja loh. Iya. Cari Iya, cuman. Iya benar. Benar. Kerja tapi dalam hal yang itu ya. Iya. Benar ya. Jadi ya itu kan di situ kan saya kontak band ini, Betul. nitipin sound apa semua. Memang nggak secara langsung, tapi kan menjalin hubungan, jalin relasi itu kan. Nah itu sempat komplain loh istri.
Iya. Istri saya sempat komplain dalam arti kon saiki metu bengi terus, Iya. ya ngomong gitu. Ya mari saka klontong saiki dadi jadi kudu PR ya. Akhirnya ya tak omong, ya keluar malam Perlu. memang perlu karena ketemunya baru bisa malam sama anak-anak itu. Ya. Yang beli sound system siapa sih sebenarnya? Ya mereka Kan ya mereka itu orang kafe, orang band kan Betul. yang bawa kan itu. Jadi kita bisa ketemunya itu. Kalau siang kan mereka biasa kalong, Ya. tangi bengi, Ya. ya toh, awan turu. Jadi ya udah, bisanya malam ketemunya malam. Betul. Ya itu Sama ya. hard work, bro. Ya sama kalau ngomong sosial media ya. Ya, Kita kan kalau gini kan kerja. ya, Apalagi ya kayak kita Ya. kan gini kan kerja terus ya, mau santai-santai pun itu kerja kan, karena kalau sempet lagi produksi pas lagi sempet nongkrong bawa HP ya itu dimanfaatkan buat kerja. Betul. Sebenarnya nggak seneng bersosmed tapi mau nggak mau. Betul. Ya, kamu kan juga nggak seneng Ya, ya nongkrong. nggak Sama aku seneng. nggak Nongkrong seneng sebenarnya nggak nongkrong. seneng. Makanya kalau nongkrong juga hanya untuk kepentingan Ya. itu kan. Ya, kepentingan itu sama Ya, healing lah, healing. ya refresh Ya, dikit lah. ya, healing Refresh sama dikit. orang terdekat lah. Kalau sama angger ruang ya enggak ya. Gak Nah, healing tambah puyeng. Iya. Jadi itu guys ya, itu satu. Dan kedua yang kita notice adalah stubbornness ya, keras kepala ya. 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 Keras kepala gimana bro? Kalau keras kepala gimana bro? Keras kepala itu kan kelihatannya jelek ya. Kelihatannya jelek. Banyak orang Ya, emang memandang, jelek. tapi gini sih, tapi kadang-kadang itu kita ya itulah kelemahannya orang itu ngelihatnya jeleknya dulu, gitu. Jadi mindsetnya itu negatif terus. Lah stubborn ini sebenarnya Diperlukan ya. diperlukan pada kondisi tertentu dia diperlukan. Ya, ya. Tidak, ini menyangkut masalah kalau di kerjaan ya. Kalau saya ngomong di kerjaan, stubborn itu menyangkut masalah Prinsip. prinsip dan continuity, Ya, komitmen. Ya. terus sesuai rule, jalannya itu sesuai rule, itu harus diperlukan untuk keras kepala memang. Ya. Kalau kita ndak keras kepala biasanya yaitu molah malih, gampang berubah, Ya, kena ombang-ambing sedikit berubah. Ya, ya. Lah sebenarnya stubborn ini ndak melulu negatif. Ya. Tidak melulu negatif. Tekankan lagi ya, tidak melulu negatif. Kalau kita bisa menempatkan ini di Posisi yang tepat. in positive way, Ya. itu akan jadi sesuatu yang powerful loh. Deadly weapon itu tadi ya. Iya betul. Ya. Itu powerful itu. Stubbornness ya. Jadi ini sering ya aku terlihat ya. Kadang kita kompromis ya Ya. pada sesuatu hal. Kompromis itu kan bagus, tapi ada jeleknya juga. Ya. Sama kan? Jadi ada saatnya kita misalkan ketika kita bernegosiasi, kita kompromis. Ya. Oke, diambil jalan tengahnya. Aku nggak bisa gini, kamu nggak bisa. Aku juga nggak bisa ya gini, nggak bisa stubborn kita di situ. Ya. Tapi ketika sudah mengambil keputusan, kita Ya, harus stubborn, bro. harus stubborn. Konsisten sama apa yang kita putuskan. Ya. Terkadang kita kompromis sama orang, misalkan lawan bicara atau lawan bisnis, kita kompromis sama dia. Dianya yang nggak konsisten sama dia sendiri. Ya. Itu yang kadang kita bikin kesel ya. Ya, betul. Bener nggak? Betul. Kita udah nurutin maumu kan A. Ya. Oke, aku ikuti. Sebetulnya kita punya mau B. Tapi karena oke lah A kita lakukan. Ya oke, kita mesti konsisten sama A ini. Ya. Terkadang yang punya mau nggak konsisten juga. Terutama ya sorry ya, kaum hawa ya. Ya. Biasanya Ya begitu. gitu. Gampang main baper itu Ya, repot. nggak, tapi gini. Ngomong kaum hawa ya. Menurutmu apa yang membuat orang-orang kaum hawa yang sukses itu menjadi sukses? Ya komitmen nih, stubborn ini. Ya karena dia bisa, kan ada dua karakter ya, Ya. maskulin and feminin ya. Bahkan di pria pun ada karakter feminin kan, Ya. baperan Ya, ya, ya. so and so ya. Kita amati ya guys, wanita-wanita yang sukses itu selalu dia bisa menaruh karakter-karakter feminisnya Ya. di samping, dikesampingkan. Kalau nggak gitu dia nggak akan bisa jadi leader. Bener kan? Ya istilahnya Iron Lady. Iya bener. Iya. Nggak bisa dong ngambil keputusan. Misalnya seorang prime minister kayak Margaret Thatcher zaman Ya, dulu ya. tuh ya.
dia ngambil keputusan apalagi mau perang gitu ya. Malvinas gitu ya, kayak gitu. Dia baper, piye nggak bisa. Makanya juga koki banyak kan pria yang bagus karena dia bisa stabil dengan resepnya. Ya. Ketika lagi menstruasi nggak berubah. Ya, tapi ada kok koki-koki yang kayak koki Renata ya, cewek-cewek juga ada sekarang. Ya, tapi karena itu dia bisa. Ya nggak cewek juga ada, banyak juga. Iya, banyak gitu. Cuman yang top kebanyakan laki-laki sih. Tapi memang perempuan-perempuan yang berhasil memang rata-rata maskulin. Iya. Bukan maskulin ininya ya. Karakternya. Dan maskulin. terutama ini. Iya, stubborn. Yang sering saya temui adalah Stubborn, tapi biasanya orang-orang yang wanita ya, terutama wanita, perempuan-perempuan yang sudah mature lah, maksudnya sudah umurnya lumayan itu, ya ini dalam tanda kutip ya, ada minusnya juga. Kadang-kadang gagal sama pasangannya. Ya. Karena ininya ke bawah lah, itu kan nggak boleh juga. Ya, betul. Iya toh. Ya, terlalu pokoknya. Ya. Ya kan? Keras kepalanya terlalu tinggi. Sering kan ketemu orang ya yang pokoknya wis nggak mau tahu, pokoknya gini. Wah, nggak bisa ya. Kita nggak bisa kayak gitu. Ya, ya makanya posisikan stubbornnya itu ada di jalan yang benar gitu loh. Jadi jangan. Ya, makanya kita jangan ini kan kebablasan juga gitu loh. Kita ini kan membahas sifat-sifat buruk yang kita taruh itu bisa jadi bagus gitu loh ya. Itu ya. Jadi itu stubborn, kita perlu stubborn. Contoh misalkan kalau ngomong masalah selingkuh ya. Kan butuh stubborn. Ya. Bener nggak? Supaya kamu nggak selingkuh sama orang. Ya, betul. Keras itu kepala. Nanti komitmen kan. Ya, komitmen. Ketika kita keras kepala, kita akan bisa ngeredam ego apa semua, akhirnya komitmennya keluar lagi. Ya, tiba-tiba kita digoda sama perempuan gitu ya. Kan kita harus keras kepala. Oke, aku masih punya komitmen sama pasangan kan gitu. Ya itu butuh keras kepala. Jangan salah. Makanya itu keras kepala taruhlah di tempat yang tepat, akan jadi deadly weapon ya. Dan kamu akan digoda kanan kiri nggak bisa sama baik sama lawan bisnismu, sama musuh bisnismu. Betul. Dan sebagainya sama tujuan ya. Goal ya. Goal itu harus stubborn ya. Kalau sudah menetapkan ya itu tadi jedok ini keputusanku inilah, itu harus stubborn. Ya kebanyakan kan kita berubah-ubah, misalkan dari sisi pekerjaan aja, ya kan sisi pekerjaan kita berubah kanan, berubah kiri. Betul. Ya. Itu kan ada di digital marketing ya. Jadi itulah butuh stubborn ya. Jadi impian itu nggak boleh, ya itu tadi. Kadang-kadang orang-orang dibelokkan. Orang terdekat justru yang membelokkan kan, karena kita sayang karena sebenarnya ini, kan. Yang apa yang kita omongkan di digital marketing kemarin itu adalah bentuk-bentuk dari turunannya ini sebenarnya. Ya, betul. Bentuk-bentuk dari turunannya stubborn. Ya. Ada beberapa. Ya. Tapi ya in good way gitu loh, dalam keadaan yang bagus. Ya. Jadi sebetulnya Betty ya bro, antara komitmen dan keras kepala itu Betty sebenarnya. Ya. Istilahnya aja betul, ngomongnya. Lo komitmen akan terjadi ketika kamu keras kepala. Ya iya. Makanya karena ngomongnya aja kita kalau stubborn kan kayaknya tuh gimana? Negatif. Gitu. Orang kalau stubborn itu berarti negatif, padahal ya enggak juga. Gitu loh. Saya berkomitmen untuk tidak konsisten loh. Akhirnya dia konsisten dengan ketidakkonsistennya. Ya. Jadi dia kayak itu kan main-main kata-kata aja kita ya. Wow ya. Ya itu ya. Ya, sekarang lagi yang kita notice adalah overthinker. Overthinker itu biasanya kalau belum kejadian, kita udah mikirin ya. Nanti kalau gini piye? Nanti kalau gitu piye? Ya. Benar kan? Akhirnya nggak jalan-jalan. Ini yang pengertian yang sebenarnya ya. Ya. Sering kan ketemu orang kayak gitu. Sering. Memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Ya. Makanya bagus juga kalau ngomong soal di agama aku ya. Hari ini ya hari ini, besok pikirin besok. Bener kan? Nggak usah overthinking gitu loh. Ya. Ya kan? Ya. Ada gitu ya. Tapi kalau mikir yang lain yang positifnya ya toh. Kalau positifnya adalah ya kita perlu mendesain sesuatu hal
memikirkan yang terburuk. Ya, ketika kita plan sesuatu ya. Betul. Tapi ketika jalan nggak usah dipikir. Betul. Jadi ketika kita memplanning, oke, nanti kalau seperti Pak Erick Thohir yang ceritanya sekarang, kalau Piala Dunia U20 gagal, dia punya plan B, akan bikin turnamen, ya katanya gitu kabarnya kan gitu kan. Berarti dia kan memang seorang bisnismen. Ya. Ya, yang menyayangkan banget, ngapain sih U20? Udah persiap kok nggak dulu-dulu ini ngomong U20 juga. Nggak habis pikir aku. Ya. Itu juga karena orang-orang overthinker toh. Ya. Bener kan? Betul. Ya ini nggak jadi, event itu nggak jadi karena orang-orang overthinking semua. Overthinking yang negatif tapi. Ya, tapi ya ada motifnya politik juga Ya, sih ya. Pasti. biasa. Kayak Ya, gitu, ini jadi- kan tahun-tahun panas soalnya, Pak. Ya, jadi yang bagus itu gimana overthinkernya, Bro? Ya selain itu. Overthinker itu sangat diperlukan ketika kita plan sesuatu sebenarnya. Jadi ketika kita membuat satu Plan bisnis. ya gambar besar lah istilahnya ya. Gambar besar satu bisnis, overthinker itu diperlukan karena untuk mengantisipasi sesuatu yang Ketidakpastian. ya, Ya. kondisi yang buruk-buruk, Ya. kondisi yang itu kita minimal bukan memutuskan oh harus begini, tapi minimal mempersiapkan ada rencana-rencana yang lain yang kalau gini harus gini, kalau gini harus gini gitu. Dan tidak perlu dilakukan hari itu. Ya Kan? enggak usah ngapain. Itu namanya overthinker yang negatif. Ya. Jadi dia udah nyiapin, misalkan, besok ada kebakaran, udah nyiramin air dulu. Kalau overthinker negatif biasanya enggak jadi jalan. bener. Pasti enggak jalan. Terlalu banyak pertimbangan. Ya. Ya. Karena ketika omong kosong lah kalau kita membuat satu bisnis baru, habis gitu kita mikir negatifnya, pasti banyak negatifnya. Dan bisnis baru selalu ada gagalnya. Iya, Gagal itu, gagal itu pasti. Gagal itu pasti. Ya. Sukses belum tentu. Ya, yang bener aja belum tentu sukses, ya kan? Iya. Apalagi yang nggak bener gitu. Ya itu memang dibutuhkan ya terlalu banyak pertimbangan. Nanti gini, akhirnya nanti aku rugi kan gitu kan? Nek rugi aku bisnis pasti bro. Tetap prinsip kan high risk high return. Ini ngomong aku lagi berkali-kali kan kita ngomong ya. Kamu sudah tahu ya, pekerjaan yang bisa dilakukan 15 years ago, 20 years bisa ada loh yang hasilnya baru sekarang ya. Bener kan? Betul. Itu kalau kita nggak stubborn tadi, kalau nggak konsisten tadi, ya nggak akan nikmatin hasilnya gitu loh. Jadi ya itu guys, nggak usah dipikirin, dilakukan sekarang. Itu kayak kita mikirin boleh. Tapi harus berani milah-milah. Oh ini belum kejadian, nggak usah dulu gitu loh. Ya, kerjaan kita adalah setiap hari kan memecahkan masalah. Betul. Dan kita nggak pernah melihat masalah itu di hari-hari sebelumnya. Karena kita selalu menyarankan sama klien kita, nggak usah dipikir karena masalahnya belum keluar. Ya. Kita juga belum tahu masalahnya apa yang keluar. Belum tentu yang kamu pikirkan, ya toh? Ya. Kadang-kadang yang kita pikirkan malah nggak keluar masalahnya. Keluar. Yang lain malah ada masalah baru gitu. Jadi nggak usah dipikir. Makanya slow aja bro ya. Ya itu hebatnya Tuhan sebenarnya. Hebatnya Tuhan. Tuhan sudah tahu. Oh kamu sudah mikirin itu, tak kasih ilmu yang lain. Ya benar. Ya itulah overthinker ya. Jadi jangan biasa. Tapi jangan dipakai kalau untuk pasangan ya. Kalau enggak boleh. Enggak boleh ya. Misalkan kalau ini enggak dapet overthinker kalau waktu pendekatan boleh. Oh, boleh ya. Kalau pendekatan. Ya apa gitu. Ya pokoknya gini, kalau ketika kita masih belum ada komitmen apa-apa, itu overthinker masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau sudah komitmen, jangan pernah overthinker. Tapi juga nggak bisa kita berpikir buruk sama orang ya. Nggak boleh. Maksudnya overthinking itu ya tetap ada batasnya lah. Ya. Jangan keterlaluan juga. Antisipasi lah. Ya, kalau keterlaluan juga ya percuma bro, nggak mungkin jadi. Nih yang sering terjadi. Misal pasangan punya ini lagi pendekatan, tapi dia punya masa lalu yang buruk, ya. Terus masa lalu yang buruk, dia men-treat itu seolah-olah yang baru ini sama kayak yang lama. Ya.
Padahal ya belum tentu kan. Betul. Kan kok yang nggak fairnya kan gini, kok yang melakukan kesalahan orang lama yang menanggung orang baru, kasihan banget gitu ya. Ya itulah setrauma-traumanya kita ya. Kita nggak boleh berpikir buruk sama orang. Dan kalau kita kayak gitu, kita nggak akan pernah bisnis, bro. Betul. Kenapa? Karena bisnis itu pertama pasti percaya dulu sama orang. Betul. Baru dia bertingkah buruk, baru kita tahu, asem nih orang. Betul. Dan itu bisnis begitu. Ya gampangannya gini kayak di toko juga. Ketika kita Ya. tidak bisa percaya sama pegawai kita, ya bukan percaya 100% ya. Tapi paling tidak mempercayakan sesuatu ke pegawai. Ya kamu tidak akan bisa, itu tadi yang ngomong laziness itu. Iya, betul. Setiap hari kamu akan kerja dan kerja terus. Lah itu juga tidak akan bisa berkembang. Betul. Karena seberapa kuat sih kita? Iya. Contoh jasa lah. Ini mau ngomong jasa, aku tadi lupa. Ya ini masalah jasa ya. Jasa kan kita baru tahu dia bayarnya bleset apa enggak setelah. Bener kan? Setelah Dan kita kejadian. sering kan ngalami gitu kan, sering kan? Ya. Iya. Kita udah oke, dia ternyata yang kedua lebih parah lagi. Nah, jadi ya itu biasa guys di bisnis ya. Ya. Terutama jasa ya. Jasa. betul. Ya makanya down payment tuh perlu ya untuk itu. Paling enggak kita ya separuh masih dapat duitnya Ya, gitu loh ya. betul. Kita kerja itu masih ada duitnya. Ya. Ya nggak jarang ya nggak jarang juga kita ngalami gitu ya. Nggak apa-apa, itu proses ya. Nah, kemudian notice kita yang berikutnya adalah perfeksionis ya. Nah, perfeksionis ya. Orang-orang perfeksionis termasuk aku sering dikritik sama orang, kamu tuh terlalu perfeksionis gitu. Ya di satu hal yes, we have to be, terutama kalau kita kerja di broadcast ya. Tapi kalau kita terlalu perfeksionis dengan ekspektasi orang, misalnya kita berekspektasi sama orang tuh ya lu harus begini ya, kita bisa stres dewe bro Ya. ya. Jadi perfeksionis itu butuh untuk hasil akhir Ya. ya. Ketika proses kita nggak butuh itu perfect karena kita butuh salah. Bener dong? Betul. Dan yang diajarkan di sekolah kita nggak boleh salah. Nah, salah itu jelek soalnya. Iya, itu yang diomongkan sama Robert Kiyosaki. Tahu tak? Robert Kiyosaki ya. itu ngomong bahwa sebetulnya kita belajar ini seperti imperialism ya. Kita dididik untuk menjadi satu. Kalau lulus jadi pegawai. Ya. Semua orang dididik supaya jadi pegawai. Ya, bener nggak? Kita sekarang sekolah, oh kamu besok mau jadi apa? Gitu. Nggak ada yang jawab, saya mau jadi wirausaha. Nggak ono itu. Ya, kalau ngomong jadi dokter, dokter ikut rumah sakit dia jadi Ya. pegawai. Bener nggak? Dia kalau jadi wirausaha kalau dia buka praktek Ya, sendiri. sekarang tapi lumayan. Sekarang ada YouTuber. Oh iya. Ya, tapi kan pola pikir itu kan ya, tapi sekarang juga terlalu ini, orang-orang terlalu yes, kamu cari dulu gampang nanti ada YouTuber. Padahal itu juga harus kerja keras ya. Betul. Kayak kita bisa monetize kan kerja keras kita. Ya. Oh, berdarah-darah, Bro. Sekarang episode sampai 54. Ayo. Baru Episode Enggak ya? episode pertama kedua kamu ditolakin, ayo podcast. Sekarang kita nolakin orang kan gitu kan? Betul. Ya. Jadi sekarang ada ininya juga. Ya ada hasilnya lah. Ya, itu kalau kita menunggu perfect nggak bisa. Kayak teman kita yang satu tuh nunggu sponsor dateng semua ya. Akhirnya nggak jalan-jalan. Ya betul. Ya nggak jalan-jalan kalau kita nunggu. Sekarang kita endorsement oke lah, gitu ya. Jadi gitu. Kayak apa, baju dulu mulai di endorse ya gitu awal-awal ya. Jadi perfeksionis itu butuh salah guys. Betul. Untuk bisa menjadi perfect ya. Balik lagi ke sekolah itu tadi. Kalau kamu salah, kamu nilainya jelek. Ya. Ini yang diomongin si Robert tuh juga gini. Kita kalau nyontek kanan kiri dimarahin sama guru. Kalau aku cooperation. Bener juga dia kan? Kita bekerja sama kan?
Kan bisa dua kita. Kalau kita ambil positifnya, itu cara kita bekerja sama orang. Bener kan? Iya, iya. Tapi kalau di sekolah Tapi jangan terus ngandalno nyontek kan gitu toh. Oh itu aku dulu bro. Sama temanku yang namanya Henny itu termasuk. Dia pinter soalnya. Ya. Tapi kan ya nggak tahu. Ya Ya aku dulu ngandalin nyontek bro. Tergantung itu nih sih sebenarnya. Tergantung mindset kita kan sebenarnya. Ya bagiku gini ya. Ini aku bukan pembelaan ya. Bagiku nyontek itu karena standarnya nilai masalahnya. Iya sih. Ya. Aku harus melakukan itu karena aku nggak ngerti bahasa Indonesia waktu itu. Aku harus nyontek toh. Tapi ketika kita kuliah beda cara cara itu yang saya terapin di anak sih. Anak saya yang sekarang Iya. kecil, saya ngomong gini, kamu nilai enggak perlu. betul. Yang penting usahamu sendiri. Usahamu harus benar. Kalau kamu sekarang nilai bagus, makanya saya kalau di sekolah anak saya itu seneng karena apa? Karena tidak ada sistem ranking kayak dulu. Ya. Lah masalah nilai kan cuma ada nilai average saja. Jadi dia kalau di atas nilai average ya lolos, kalau di bawah kena Ya. ulang. Lah saya nekankan sekali, kamu enggak belajar terserah. Kamu yang sendiri penting ya. yang penting kamu tahu akibatnya. Iya. Gitu. Jadi nggak ngurus gitu loh. Sudah nggak kayak Ya. dulu. Kalau dulu kan Ya. kalau kamu ranking bawah, kamu bodoh kan gitu loh. Ya bagiku kenapa kamu bisa mempunyai value seperti itu karena kamu seorang wirausaha bro. Ya. Kamu belajar dari hidup. Iya kan? Ya. Tapi masalahnya kan orang-orang sekitar kan enggak juga. Orang tua kebanyakan kan standarnya kan nilai. Ya. Nilai yang 9, 10 A gitu. Orang itu kalau di kita ya sering diarahkan ke kompetisi, tapi kompetisi yang Ya nggak bisa sempit kalah. lah, sempit ya. Maksudnya dalam arti sempit gitu loh. Kompetisi harus menang, Ya. harus menang. Padahal Intinya belajar, intinya belajar adalah ketika kita kalah, menerima. kita menerima. Ya, itu inti belajar. Ya, bagiku inti belajarnya juga bukan masalah nilainya juga. Ketika kamu gagal, itu apa ya? Itu kan dari perilaku kita sendiri. Justru itu kan nilai Ya, itu yang pembelajaran. penting malah. Ya, Itu nilai pembelajaran yang paling penting Jadi malah dia itu. bisa menganalisa diri sendiri. Ya. Karena zaman sekarang orang jarang bisa menganalisa diri sendiri. Bisanya cuma nyalahin orang. Ya itu. Jadi kadang kita butuh salah guys. Ya. Jadi ya ini contoh misal kalau aku di musik nggak bisa orang bisa dapat vokal misalkan enak langsung atau bisa punya nyawa gitu. Nggak bisa langsung perfect. Yang dibutuhkan tuh trialnya itu, yang berkali-kali, yang 1000 kalinya itu, supaya dia bisa dapat nyawanya kan gitu kan. Bukan masalah gue nggak bisa, enggak. Yang penting lu ngelakuin terus ya. Betul. Lu ngelakuin salah, ya itu yang dibutuhkan gitu. Ya itu yang makanya antara pendidikan dan apa istilahnya dan kebutuhan kerja itu terjadi gap itu ya kan. Ya. Paham Tapi ya, gitu. tapi sekarang lumayan kok pendidikan di Ya, Indonesia sekarang sudah berubah. mulai sadar, mulai berubah. sadar dan itu. Ya mulai sadar tapi ya kita masih menghadapi orang-orang yang overthinker tadi yang kayak udah kerja keras nyiapin, wes kayak gitu, geletek mau acara gagal karena hal sepele ya kan, bukan karena kita nggak siap gitu loh. Itu aku nggak habis pikir gitu ya. Hidupnya kayak apa orang-orang itu. Gitu. Nah, kemudian ada identity disorder ya. Ini istilah psikologi semua ya. Jadi kayak aku nih ya ini apa ya? Beruntungnya kalau kita punya narasumber psikolog ya. Klienku yang IT itu si Inung itu kan psikologi sebenarnya. Walaupun dia pengusaha tapi dia psikolog. Jadi aku nanya-nanya sama. Kemudian ada narasumber kita Henny ya. Henny juga matologi, dia banyak psikologi ya. Ya sekalian nyontek-nyontek juga gitu lah. Jadi identity disorder itu kepribadian ganda ya. Yang banyak dilakukan di masyarakat kita juga ya. Ini aku ngomong terus terang ya. Aku pernah mengalami
secara psikologik down, kemudian aku datang ke seorang psikiater ya. Karena aku ngerasa wah ini nggak bisa diterusin ini. Kalau tak terusin bisa gila tuh. Itu sama apa komentar si psikiater? Bagus, kamu datang ke sini nih bagus. Kamu sadar bahwa kamu akan kalau enggak kamu akan gila ya. Karena di luar sana dia bilang banyak orang yang mengalami masalah psikologi dia nggak sadar. Ya. Dia merasa semuanya baik-baik aja gitu loh. Ya kan sama kalau kita sakit, kita merasa sakit kita ke dokter. Atau kita ngerasa pelupa, kita mencatat. Si orang yang kamu omong-omongin itu berarti kan podo pengen itu. Wong gendeng nggak ngerti gendengnya. Iya benar. Iya benar, itu benar. Jadi ya banyak yang orang ya terutama ini ya yang identity disorder ini banyak sekali gitu loh. Di muka dia seperti itu, di belakang seperti apa. Makanya jadi orang apa adanya itu paling enak, guys. Lost. Loh, tapi kalau kita ngomong ini sebagai positif gimana? Ya, identity disorder positif. Itu kan kepribadian ganda ya. Berarti kan dia memainkan watak ya. Ya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang membutuhkan permainan watak? Ya. Semua pekerjaan sih menurutku. Ya semua sih. Tapi semua yang intinya seniman ya. Ya, yang paling kelihatan kan seni peran, seni kayak peran. gitu ya, yaitu musik. Itu secara langsung straight ke badannya dia harus split kan karakter apa itu. Ya kita di musik aja ya. Kita ngomong, kita harus punya jiwa penghayatan ya. Penghayatan kan misalnya kalau lagunya sedih ya kita harus bisa bawainnya sedih. Betul. Kalau itu rancak happy ya happy. Akhirnya orang denger ya happy. Ya itu butuh kayak gini. Identity disorder nih in a positive way gitu loh. Ya. Yang kepribadian kita melebur ke suasananya. Nah, bedanya orang-orang yang bisa melakukan itu, otak mempengaruhi suasana. Ya. Bukan suasana mempengaruhi otak. Itu bedanya sama kita. Kita tidak berdasarkan mood dalam bekerja. Kita yang membentuk mood. Ya, betul. Sekarang lagunya kayak gini, ya moodnya harus sedih. Ya. Bawainnya ini kan. Nah, sebetulnya ini juga kalau di bisnis nggak melulu itu. Contoh ketika kita berhadapan dengan klien, ya, dalam melakukan kegiatan marketing, contoh. Ya. Kita lagi sedih, bro. Masa kita marketing mau sedih? Iya, that's right. Itu betul. Ayo. Betul. Sebetulnya itu yang the positive way-nya di situ gitu loh. Banyak kondisi kita harus menyangkal diri sendiri. Betul. Itu banyak kondisi ketika kita misalnya tukaran sama istri, bertengkar atau apalah kejadian di rumah nggak enak ketika kita dihadapkan sama klien harus dalam kondisi ideal. Betul. Dan itu dibutuhkan ini identity disorder. Iya. Ya? Betul. Jadi sama kayak misalkan masa nggak mood kita misalkan bikin produk kuliner. Kita masak lagi nggak berantem sama ini kita nggak mau masak. Pahit ini. Iya kan? Ya, itu masih belum ngomong pahitnya. Soalnya aku pernah ngalami seperti itu. Ada orang ketika nggak mood pesanan baksonya nggak dikirim. Karena kita kehilangan klien satu ya. Betul. Itu kan nggak mikir jangka panjang. Kemarin itu ada kejadian apa ya? Konyol sih menurut saya konyol karena ada seorang teman cerita. Dia ini mantan artis. Yang sudah agak turun. Kondisinya itu agak turun. Yang turun apanya, Bro? Keriput terus kulitnya. Nggak lah, pokoknya intinya dia itu lagi membangun lagi untuk image-nya menjadi naik. Tapi dalam satu kasus dia itu tampil di panggung besar. Harusnya jatahnya 10 lagu. 7 lagu di stop sama dia. Dia turun panggung. Ditanya, "Loh kenapa kamu nggak harusnya kan 10 lagu?" "Nggak mood aku." Ya sudah, kalau menurut saya kalau kayak gitu ya sudah dia akan membunuh karir dia sendiri. Iya benar. Iya toh. Iya benar. Ya itu kan
dibutuhkan yang seperti gini-gini. Ya, iku kalau kita di seniman ya iku watai seniman gitu. Ya. Itu penyakit makanya kan nggak salah juga orang ngomong buruk ya soal seniman ya. Seniman gini. Makanya kalau kita kan kalau bikin band nggak pernah berhasil ya karena itu. Karena kalau kita kan orangnya jam 9. Ini kayak gini podcast ya punya kita sendiri, kita jam 9 ya kan. Ya, padahal punya kita sendiri kan gitu loh. Nggak yang seenak-enaknya kan, karena kita punya pekerjaan yang lain kan gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau ngomong cerita, ngomong masalah psikologi ya. Psikologi ya. Kemarin kan aku ketemu seorang psikolog kan. Nah, dia punya apa itu? Bukan PAUD, apa namanya? Daycare. Nah, ceritanya daycare ya. Daycare. Kita mau janjian podcast gini-gini ya, udah ngomong bla 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 bla. Ini masih ngomong chat ya. Begitu sudah ngomong telepon, dia moodnya mungkin jelek ya. Aku cuman, halo gitu, sambil senyum ya. Emang kenapa? Ada apa gitu? Misalkan aku kan nanya bukan status yang dia posting di Instagram ya. Karena aku melihat itu sangat personal. Aku cuma nanya aja, gimana? Itu kenapa sih? Ada apa gitu loh? Ini nggak lucu ya. Kamu kenapa cengengesan gitu? Aku langsung mikir gini, biar gitu loh. Ini seorang psikolog ya, dan dia punya daycare ya. Aku kalau punya anak nggak akan tak titipin di sana. Bener kan? Ya, dia kan kayak ngancurin diri sendiri. Iya, betul. Apalagi dia seorang psikolog yang melekat loh ya. Bukan public figure yang katanya setiap kalau kita memanggil narasumber bayarannya sekian kayak gitu-gitu. Aku gini, yo gak mentol aku gitu loh. Maksudnya gak mentol duitnya. Paham ya maksudnya ya? Ya. Itu kan dia menjatuhkan image dia sendiri gitu loh. Ya. Bagiku itu udah buang-buang waktu ya udah it's no business ya itu saklek langsung gitu ya. Ketus mungkin ya, tapi ketus yang bener ya. Maksudnya kalau aku ketusnya bener daripada ketus awal-awal kita udah friendly gitu loh. Lu giniin gue juga bisa gituin lu gitu. Emang lu siapa? Ya kan? Ya. Itu nanti kalau kita terlalu baik sama orang ya itu tadi. Baik sama orang kan baik. Tapi itu akan menghancurkan diri kita. Akhirnya waktu sia-sia. Betul kan? Ya itu tadi dianya kayak si penyanyi tadi menghancurkan diri dia sendiri secara image. Orang nggak akan percaya. No trust. Business is about trust ya. Kalau aku mau naruh anakku ya aku harus trust dulu siapa nih yang megang. Siapa yang ini. Jadi kita itu kalau mau ngambil sampel itu gampang banget ya. Setiap hari hidup itu ada aja sampel datang kasus ya. Karena setiap hari kita menghadapi kasus bro ya. Karena kita ngomongnya kan memang yang real aja. Baru dimasukin gini. Iya. Nah ini mungkin yang agak ini ya. Ini agak ilmunya pengetahuannya agak tinggi nih. Conformity into flexibility ya. Conformity itu artinya. Jelasin dulu conformity itu apa. Conformity apa bro? Tadi udah tak kasih tahu. Jadi conformity ya itu adalah melu-melu bahasa Jawanya. Conformity itu dia ingin statusnya diakui dalam sosial sehingga dia melakukan hal yang sama, melakukan standar di lingkungan sosialnya dia. Contoh misalkan, semua pakai iPhone 13, aku juga harus pakai iPhone 13. Padahal gajinya dia cuma 4 juta sebulan. Ya itu conformity salah satu. Aku harus pakai baju yang branded. Padahal gak pantas, meletot. ya. Karena semua pakai brandnya sama. Semua pakai kan gak cocok. Itu menurutku menyiksa gitu. Ya, jadi into flexibility gitu loh. Apalagi ya, contohnya apa? Misalkan tetangga gitu, hal yang simple. Ya, beli apa gitu. Beli TV smart. Wah, smart TV. Ya. Akhirnya semua beli ya. Padahal nggak tahu cara pakai. Iya. Gitu dipakai yang keluar channelnya kok gitu. Enggak, channelnya kok hilang. Analog udah nggak ada, bro. Iya. Ya, itu sama kayak misalkan brand tapi ini aku inget cerita temenku. Rolex. Ya. Dia biasanya suka
suka beliin pejabat-pejabat jam Rolex. Ya. Dia pergi ke Singapura untuk beliin seorang pejabat. Ya, intinya tuh bukan masalah ini. Pas dia di bea cukai, tau lah. Ya. Bea cukai kena dia berapa puluh juta gitu. Aku langsung bilang gini, bro, kamu tuh gimana sih? Kenapa nggak kamu pakai aja itu jam gitu loh? Kamu pakai gini. Bro, aku nih semahal apapun ya, kulitku celeng bro. Ya, celeng hitam ya. Kak ketemu Dewi. Intinya nggak pantas gitu. Kalau lain sama kamu masih mau pakai KW, dia pakai bahasa Madura itu ya. Kamu mau pakai KW, kalau kamu pakai KW itu, kelihatan asli kamu gitu. Jadi intinya ya itu. Ya tapi dia sadar. Ya itu yang orang-orang kadang nggak sadar. Ya, orang nggak sadar bahwa sajane nggak pantas. Ya. Kalau aku pakai yang pantas aja. Ya, Ini aku ngomong nih 20.000 bro. Ya, betul. Kadang ngomong gini 20.000, Ya. aku dapat di Jakarta. Pantas-pantas aja gitu. Dan awet gitu loh. Anunya. Apa? Yang make yang penting ya. Iya, pakai. Enggak jelek-jelek juga gitu. Kalau ke conformity berarti kan dia menyesuaikan lingkungannya. Ya. Tapi dalam hal yang buruk ya. Ya. Kalau biasanya orang kan nangkepnya kan niru-niru ya, ada iri, ada apa kan gitu. Iya. Tapi kan ini juga sangat diperlukan ketika kita menghadapi satu klien. Ya, fleksibel ya. Fleksibel, kita harus jadi fleksibel di situ. Kebutuhannya apa? Nah, nilai yang dia perlukan apa? Betul. Kita nggak bisa sesuai sama stubborn di sini tidak bisa dimasukkan. Ya. Jadi yang butuh adalah meniru, melihat kondisi. Yang salah kadang-kadang stubbornnya dimasukkan di klien. Di situ. Ya, kan ini klien kok mau apa gitu ya. Jadi ya itu ya. Terus sama gini, kalau dalam kondisi yang bagus ya, maksudnya ini dalam kondisi yang bagus, kita kan sering mendengar cara paling mudah berbisnis adalah tiru, kembangkan. Ya. Jadi ketika kita bisnis Chinese way ya. Harus lah. Jadi gini, ketika kita berbisnis, kita butuh ini apa yang lagi di pasaran lagi naik daun. Betul. Kita ambil, kembangkan, lempar ke pasar. Itu melihat peluang. Jadi dibutuhkan conformity. Ya. Ya toh. Dibutuhkan conformity untuk melihat peluang-peluang itu sebenarnya. Ya. Sifat-sifat yang meniru itu ada baiknya kok sebenarnya. Ya di tempat yang baik. Di tempat Kembali yang baik. lagi ya. Ya, di Cara tempat yang baik. Ya kan kita kan ngomongnya kan ya. nggak semua ini tuh jelek gitu loh sebenarnya. Kalau kita bisa ngubah itu ke sesuatu yang baik, itu bisa dijadikan senjata lagi gitu loh. Ya, deadly weapon ya. Iya, ketika kita melihat sesuatu yang buruk adalah sebagai buruk, ya sudah kejadian buruk gitu loh. Ya. Tapi kalau kita bisa menerima, terus habis itu kita bisa menyalurkan menjadi sesuatu yang baik, itu akan jadi baik. Ya, klien siapa yang nggak seneng kalau kita fleksibel? Betul. Semua klien seneng lah kita fleksibel, apalagi. Pokoknya flexing ya. Ya flexing. Oh ya, ngomong flexing. Flexing itu, ya ini nggak ada masuk ya di sini. Tapi ngomong flexing itu sebetulnya bagus ketika kamu memamerkan brandmu yang kamu jual. Betul. Brand yang dijual, Ya. keunggulanmu apa, itu bagus sebenarnya. Makanya kalau orang-orang yang flexing dengan kekayaan yang sekarang lagi itu ya, yang nggak sesuai juga dengan, kan mereka nunjukin hasil. Menurutku clear. Aku sering flexing proses kerjaku. Sebentar. Tapi kalau di dalam dunia bisnis, kalau dalam sesuatu yang benar ya, sebenarnya mereka juga tidak salah loh. Tapi produk yang mereka jual kan salah waktu itu. Kayak misalnya Oh iya. si Ya, Scans itu lah. Ya, Indra Scans itu kan flexing ya. Kayak gampangnya gini, Andara, Sultan Andara itu flexing dengan sesuatu yang baik kalau saya ngomong. Ya memotivasi. Memotivasi dia dan orang lain untuk naik toh. Ya. Nah, kan berhasil mereka. Ya ada yang benar juga kan. Dalam gitu. kondisi yang benar ya, maksudnya ya. Mereka jadi benar-benar sukses kan gitu loh. Ya nggak benar itu kan flexing yang duitnya dari cara yang salah. Flexing yang
Ya contoh pejabat lah. Iya, Pejabatnya pamer sesuatu yang sebenarnya nggak elok lah. ya Kalau ngelihat gajinya berapa? Ya, nggak Ininya masuk akal ya. Ya masuk akal. Itu kan terlalu jauh gitu. Dan nggak salah juga orang marah, akhirnya sakit Ya. hati kan. Masyarakat sakit hati karena gini. Beda kalau mereka servisnya bagus ya. ya Kalau servisnya bagus mungkin orang nggak gitu-gitu amat gitu, nggak peduli. Tapi lu udah karena menurutku problem, maaf ya ngomong pejabat lagi, mereka tidak mempunyai kompetitor bisnis. ya Ya, kalau kita ini kan punya kompetitor bisnis. Iya. Jadi kalau kita jelek, udah kacau kita, hancur. mereka kompetitornya 5 tahun Ya, sekali. contoh misalkan, ngomong lah, kalau pelabuhan itu siapa yang handle? Pelindo. Ya, Siapa kompetitornya? Nggak ada. Ngomong misalkan, apa namanya? PLN listrik, nggak ada kompetitornya juga. ya, Ya. Tapi kalau swasta kan berbeda. ya, Ya, misalkan kalau orang ngomong ya sekarang, oh lebih ramah satpam BCA kan banyak gitu ya. Saya nggak bisa. Itu kan ngeledek ya. Tapi kenapa dia begitu? Karena dia punya kompetitor, ya, bank-bank yang lain. Betul kan? ya, ya. Jadi betul. mungkin aparat-aparat kita itu perlu belajar untuk berkompetisi. Berkompetisi dalam arti bukan memamerkan bisnisnya, tapi berbuat baiklah sama orang. Ya. Servis lah sama orang. Ya sebenarnya sesuai sama pekerjaan aja. Tupoksi, iya, Ya. tupoksinya aja Ya, gitu. sebenarnya itu. Ya kamu kalau mencintai pekerjaanmu, pasti kamu bagus kok gitu. Ya. Dan orang nggak akan sakit hati, kan orang sakit hati kayak yang di BA Cukai, masuk anak presiden aja sampai kopernya aku dulu juga ngalamin gitu bro, itu wis cerita lama, tak pikir tuh udah sembuh gitu loh. Gitu. Ternyata sekarang ya sama aja. Aku kan zaman Pak Harto yang sering dulu, tapi ya sama aja sekarang kan. Ini kan apa ya? Terus kadang kita lihat ya pegawai-pegawainya gitu ya, pakai jamnya Rolex. Gitu loh. Itu bener, dan pakai seragam lagi. Terus kacamatanya Christian Dior. Wih. Kacamatanya kan kita bisa lihat. Ya. Gitu. Nggak, sekarang netizen kan hebat-hebat, udah langsung, Ya. Wah ini berapa harus ada pejabat akhirnya Berapa ngumumin, harga? oh Berapa ini harga KW, beli? katanya ternyata Ya, KW. ya, ya. Oh, langsung beli KW, panik. Ya gitulah. Jadi itu ya, flexibility itu penting, dan flexibility itu juga ada empati ya. Ya. Ya kalau orang-orang yang kita ngomong tadi itu kan nggak ada empati, nggak ada flexibility hati gitu loh. Empati is about flexibility hati menurutku kan gitu ya. Ya. Jadi gitu. Ya. Kemudian yang mungkin yang terakhir ini ya. Kita ngomong ya. masalah gibah dan gosip. Rumpi. Ya. Jadi gibah ya. Dia sering kita dengar. Itu sebetulnya kan gibah itu kegiatan marketing, benar nggak? Marketingin jeleknya orang. Betul. Ya. Itu kan sebenarnya menjual kejelekan orang lain supaya dapat dukungan. Iya benar. Ya itu ada kalau biasanya kalau di perusahaan itu di antar pegawai ya, dia cari menjilat atasannya, Ya. menjelekkan A, menjelekkan B. Atau kalau di dunia marketing itu membuat komunitas. Ya, Ya toh. Kan itu membuat komunitas sama-sama membenci orang itu kan intinya gitu. ya betul. Kalau kita menceritakan kejelekan orang lain. Aku kadang berpikir gini, ngapain sih kita susah-susah marketingin jeleknya orang gitu loh? Kenapa kita ketika ketemu orang, kita tidak memarketingi diri kita sendiri? Ya. Aku bisa kayak gini loh, aku bisa ini, aku bisa melakukan ini untuk ini. Atau marketingnya orang lain tapi produknya orang Ya. yang bagus atau Ya, apa kita. ya. Ya kalau ngomong mau benefitnya diri kita sendiri, Ya. ya rubah itu kontennya istilahnya ya. Ya. Kontennya yang harus dirubah kan, isinya itu mbok yo marketingin, misal kamu jual mug ini. Aku punya mug gini. Kan ceriwisnya itu ceriwis yang bagus gitu. Atau kalian suka ngobrol gibah podcaster ya? Ya, betul. Ya toh. Betul ya. Begitu diajak podcast, melempem, Melempem mengkeret kabeh. mengkeret. Alasan ini.
Mau ngomong soal apa ya? Soal diri kalian ya. Ketika menjual diri dia, ciut. Bingung. Padahal itulah yang penting. Ya. Untuk upgrading level kan di situ gitu loh. Lu tiap hari ngomong tadi yang lu omongin itu masalah-masalah. Mungkin ada overthinkingnya ya. Ada sih. Ada yang menjawab begini. Ada yang waktu anak yang praktikum ya, apa aja. Ya kamu kan mau praktikum, kamu kan nanti biar kalau kamu bicara di forum yang lain kan kamu akan dilihat berbeda. Ya. Apalagi ada visualnya kan gitu kan. Orang akan melihat berbeda toh Ya, pasti. ya, betul. Dan orang akan melihat nilai jual kamu, value kamu seperti apa ya, personal branding kamu seperti apa. Oke mas, di situ semangat karena ada aku mungkin. Aku kayaknya menggebu-gebu kan. Oh iya, oke ya, oke gini. Begitu udah. Kapan nih kita jadwal? Mas kayaknya aku belum siap ini. Ya elah, aku mikir ya sehebat Henny yo. Tuh, bro, ngomong di sini nggak perlu siap, bro. Enggak perlu. Nggak perlu siap, ngomong di sini yang penting enjoy aja. Lagian lo ngomong yo digiring sama hostnya loh. Ya, iya terus kan? gini loh, kita ngomong santai aja. Ya iya. Mau ngomong apa sih? Ini gitu loh. contohnya dulu nggak bisa ngomong, sekarang seneng ngomong gitu loh ya. Jadi itu banyak gunanya ya. Aku sendiri nggak ngerti. Makanya kalau gibah rasanya tuh kok cepet gitu loh. Ya. Itu sama kayak saya sosmed kan. Orang seneng sosmed dengan kan jarimu adalah harimaumu kan gitu kan. Sekarang kan gitu. Dia seneng spending time-nya untuk ini sama gibah atau ini ya. Begitu dikasih kerjaan bener-bener sosmed, Ya, nggak bisa. gak beres. Nggak bisa ngerjain. Ya sama kayak orang-orang gibah ini toh. Ya. Lu tak kasih kerjaan marketing, lu kan suka ngomong. Bingung orang-orang. Padahal dia nggak sadar setiap hari memarketingi kejelekan orang. Betul. Ya. Sebenarnya kan Switch content. iya, kita ini di sini cuma pingin ayolah ngerubah mindset bahwa mindset sesuatu yang buruk itu sebenarnya tidak buruk kok kalau kita memaknainya dengan sesuatu yang baik gitu loh. Betul ya. Jadi kita di sini juga nggak bermaksud apa ya menggurui atau apa, tapi kan keri pisan ya, kuping ini geli ya. Kalau denger apalagi kalau bisa kita ada di lingkungan apa tiba-tiba udah si ini begini. Aku nggak ada omongan lain sih. Tapi kalau wartawan majalah gosip seneng gitu tuh. Iya, benar. Menghasilkan uang. Ya, itu juga Mereka membutuhkan gibahnya orang lain. ya itu sebetulnya kalau aku ya apa ya, itu kan dia menghasilkan uang dari hal kejelekan orang, aibnya orang. Betul ya. Bagiku itu ya rada-rada nggak halal juga sih pekerjaannya kalau senang tambah ini kan, tambah gosip. Tapi kalau kita investigasi sesuatu kayak kasus 349 triliun yang kemarin itu kan bagus gitu loh ya. Pak Mahfud ya, sehat selalu ya Pak Mahfud. Ya. Jadi kan kelihatan gitu loh. Ini aku ngomong aja karena sudah publik kan, udah di mana-mana gitu ya. Sudah kebongkar. Sudah kebongkar kan. Kayak gitu tuh kan apa ruwetnya sebetulnya kan gitu ya. Sama. Itu kan sebetulnya yang bagus kayak gitu. Ya sama. Jadi karena dia nggak mau bagus, membongkar aib sendiri, bukan aib sendiri sebenarnya, harus bersih-bersih gitu. Jadi balik lagi ya, marketing guys ya. Jangan marketingin jeleknya orang. Marketingin bagusnya kamu sendiri wes. Ya, paling enak kamu sendiri. Kamu sendiri ya. Kamu bisa yang apa? Kamu produkmu apa? Kamu bisa apa? Kamu bisa buat apa? Kamu bisa berguna buat dia apa ya? Bahkan marketingin untuk hal-hal yang baik, untuk charity ya. Ya. Untuk hal-hal yang kita sounding hal-hal yang ini ada gerakan ini loh, bagi-bagi nasi misalkan gitu ya. Ini yang simple aja. Yuk, mau ikut nggak kan? Cuma itu berkah. Ya, kan itu ngerasani yang bagus toh. Ya. Dia bikin ini loh. Atau berkompetisi yang baik-baik gitu loh. Istilahnya kita datang, harusnya kita itu bergibah tapi jangan bergibah. Iya toh. Ya. Kita ngomongin sesuatu gibah yang positif. Tetap gibah tapi yang ngomonginnya yang berguna gitu loh. Betul. Ada hasilnya. Ya, jadi itu ya guys. Ya, ini kita jadi di sini guys, kita tekankan kita nggak bermaksud menggurui,
Kita nggak maksud ngajari, kita cuma mau berbagi. Dan kalau kita melakukan sesuatu ya relax aja dan and let God do the rest ya. Ya, betul. Jadi intinya ya tadi gibah itu dengan positive way, lakuin aja. Ya. Ketemu A, ngomong marketing A, marketing B, marketing C. Gak usah mikir hasilnya, orang beli. Nanti orang juga beli-beli juga. Iya, bisa hari ini, bisa besok, Betul. bisa Bukan 15 dia, tahun bisa kayak kita. saudaranya dia ya. Ya, bisa 2 Bisa tahun. orang lain juga Kayak yang kita dapat ya, cerita dari ini dia. 1 tahun lebih ya, kita baru bisa menghasilkan monetize ya, kayak gitu ya. Ya kita lakuin aja terus konsisten bikin konten kayak gitu ya. Oke guys, jadi itu ya guys ya. Thank you ya bro ya udah kesini. Oh, Oke, thank you. thank you. Ini tempat lu juga. Kebiasaan ngomong sama narasumber. Jadi guys ya, ikuti semua konten-konten yang ada di Hype Techno YouTube channel ya. Ya. Yang sekarang banyak sekali, ada kesehatan, ada apa namanya? Ya tetap ya podcast yang untuk digital marketing, ada apa lagi? Musik ya, musik ya. Musik. Oke guys, jangan lupa subscribe Hype Techno YouTube channel, kemudian like, share, komen, dan bunyikan lonceng Ting tong. notifikasinya. Oke, bunyikan lonceng notifikasinya guys ya. Oke guys, saya Anthony Skywalker. Saya Herisu. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye Bye. bye.